Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Ramadan dari kelas PSTIA dengan PM 2155061001. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, logika, mata kuliah logika dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Dan langsung saja. Nah, pada pertemuan 1, kita membahas tentang pengantar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Nalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika adalah fondasi dasar algoritma dan pemrograman. Jadi dapat kita katakan bahwa logika ini adalah fondasi dari dasar algoritma dan pemrograman. Lalu yang kedua ada pengertian argumen, adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu sebelum pernyataan atau sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Jadi, argumen ini terdiri dari dua pernyataan, yaitu premis dan konklusi. Perbedaan premis yaitu sebelum kata jadi, yaitu disebut premis. Lalu setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Nah, di sini ada contoh argumen. Kalimat pertama, jika malam hari turun hujan, maka lapangan bola akan basah. Kalimat kedua, ternyata malam hari turun hujan. Lalu pada kalimat ketiga, jadi lapangan bola basah. Pada kalimat pertama merupakan premis dan kalimat kedua merupakan premis. Mengapa kalimat pertama merupakan premis atau hipotesa? Karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat premis yaitu kalimat sebelum kata jadi. Nah, pada kalimat pertama, kalimat tersebut yaitu sebelum kata jadi, sehingga kita golongkan sebagai premis atau hipotesa. Begitupun dengan kalimat kedua. Tetapi berbeda pada kalimat ketiga, di sini ada kata jadi, ya, jadi lapangan bola basah, sehingga pada kalimat ketiga kita sebut dengan konklusi atau kesimpulan. Konklusi atau kesimpulan pada kalimat 3 diambil dari kalimat 1 dan kalimat kedua, yang artinya diambil dari premis-premis sebelumnya, sehingga menciptakan konklusi atau kesimpulan. Jadi kalimat ketiga diambil dari kalimat 1 dan kalimat 2, sehingga menciptakan kalimat ketiga, yaitu menciptakan kesimpulan. Lalu pada pertemuan kedua, kami membahas tentang proposisi dan tabel kebenaran. Di sini ada pengertian proposisi. Kalimat deklaratif dalam logika proporsional disebut proposisi. Setiap proposisi hanya mengandung tepat satu nilai kebenaran, yaitu benar saja atau salah saja. Tidak mempunyai dua nilai kebenaran secara bersamaan. Artinya, proposisi ini hanya mengandung nilai benar atau salah saja dalam satu proposisinya. Jadi tidak mungkin sebuah proposisi itu mempunyai dua nilai kebenaran dalam secara bersamaan. Jadi tidak mungkin kalau sebuah proposisi mempunyai nilai benar dan salah itu secara bersamaan. Lalu proposisi mempunyai dua jenis, yaitu proposisi tunggal, disebut juga atom atau primitif, adalah proposisi yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa proposisi lagi.
Dan kedua, proposisi majemuk adalah proposisi terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai. Jadi proposisi majemuk ini merupakan gabungan dari proposisi tunggal yang dihubungkan dengan perangkai proposisi. Selanjutnya, seperti yang telah kita bahas tadi, ya ini adalah perangkai proposisi yang digunakan untuk menyatukan kalimat proposisi tunggal sehingga menjadi proposisi majemuk. Nah, di sini ada 8 perangkai proposisi. Yang pertama ada negasi yang artinya tidak atau bukan. Yang kedua ada konjungsi yang artinya dan. Yang ketiga ada disjungsi yang artinya atau satu atau keduanya. Yang keempat ada implikasi yang artinya jika maka. Yang kelima ada diimplikasi yang artinya jika dan hanya jika. Yang keenam ada eksklusif or yang artinya atau hanya salah satu. Lalu yang ketujuh ada not and yang artinya bukan dan. Lalu yang ke-8 dibaca not or yang artinya bukan atau. Jadi ini adalah simbol-simbol dari perangkai proposisi yang digunakan untuk menyatukan kalimat proposisi tunggal menjadi proposisi majemuk. Pengertian tabel kebenaran. Tabel kebenaran atau truth table adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2n. Jadi jumlah baris yang ada pada tabel kebenaran itu tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jadi tergantung dari banyak proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Lalu selanjutnya di sini ada soal latihan. Diketahui proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Pada kalimat pertama, pemuda itu tinggi dan tampan. Dan kalimat kedua, kalimat B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Lalu kalimat yang C, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Lalu kalimat D, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Jawabannya di sini pada baris A, sini terdapat simbolik P konjungsi Q yang artinya yang telah kita pelajari tadi, konjungsi merupakan pengertian dari dan. Itu mengapa kita menggunakan konjungsi, karena di sini ada kata-kata dan, sehingga pemuda itu tinggi dan tampan, sehingga kita menggunakan konjungsi atau simbolik dan. Lalu yang kedua, di sini ada P konjungsi negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi tapi tidak tampan. Mengapa kita menggunakan negasi Q? Karena negasi Q ini merupakan kebalikan kalimat. Contohnya, pemuda itu tampan. Apabila dinegasikan menjadi pemuda itu tidak tampan. Seperti kalimat yang ada di B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Itulah mengapa kita menggunakan negasi Q, karena merupakan kebalikan dari kalimat Q, atau pemuda itu tampan, sehingga pemuda itu tidak tampan. Lalu yang kalimat C, terdapat negasi P konjungsi negasi Q.
Kenapa kita menggunakan simbolik tersebut? Karena pada kalimat C di sini dikatakan bahwa pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Di sini ada kata-kata tidak yang mencakup tinggi maupun tampan. Itulah mengapa kita menggunakan negasi P dan negasi Q yang artinya berkebalikan. Artinya pemuda itu tidak tinggi. Negasi P. Negasi P itu pemuda itu tidak tinggi. Lalu negasi Q pemuda itu tidak tampan. Dalam kalimat ini disatukan menjadi pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Sehingga kita menggunakan negasi P dan negasi Q. Lalu pada kalimat yang D, di sini ada negasi, dalam kurung negasi P, lalu konjungsi negasi Q. Mengapa kita gunakan simbol tersebut? Di sini tertulis bahwa tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Di sini tertulis tidak benar, artinya kebalikannya dari kebenaran. Maka kita menggunakan negasi pada awal proposisi, pada awal kalimat. Lalu mengapa kita menggunakan negasi P? Di sini tertulis bahwa pemuda itu pendek. Pendek merupakan kebalikan dari tinggi, sehingga kita menggunakan negasi P. Lalu di sini ada disjungsi yang artinya itu atau. Dapat kita ketahui bahwa disjungsi itu atau, ya benar sekali. Kenapa kita menggunakan disjungsi? Karena di sini ada kalimat atau, sehingga kita menggunakan simbolik disjungsi. Lalu terakhir ada negasi Q. Kenapa kita menggunakan negasi Q? Karena ada kalimat tidak tampan, yang artinya kebalikan dari pemuda itu tampan, sehingga kita menggunakan negasi Q. Lalu selanjutnya di sini ada tabel kebenaran. P disjungsi negasi P konjungsi Q. Pada proposisi P terdapat nilai true, false. Lalu pada proposisi Q terdapat nilai true, false. Lalu pada proposisi P konjungsi Q terdapat true, false. Dari mana kita mendapatkan nilai ini? Kunci dari konjungsi yaitu apabila salah satu bernilai false, maka nilai proposisi tersebut menjadi false. Namun apabila dua proposisi tersebut bernilai true, maka hasilnya akan bernilai true. Jadi di sini ada baris pertama proposisi P dan Q bernilai true, sehingga menghasilkan nilai true. Lalu pada baris kedua, mengapa menghasilkan false? Karena di proposisi Q-nya terdapat nilai F, sehingga menghasilkan nilai false. Begitupun dengan pada baris ketiga sampai dengan baris keempat, karena terdapat nilai false. Begitu juga apabila terdapat false pada kedua proposisi, sehingga menghasilkan nilai false juga. Lalu selanjutnya, di sini dapat proposisi negasi P konjungsi Q. Nilai dari proposisi P konjungsi Q telah kita dapatkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, negasi P, negasi yaitu kebalikannya. Apabila proposisi bernilai T,
maka hasilnya akan bernilai F atau kebalikannya. Begitu juga dengan nilai F, maka hasilnya akan menjadi nilai T atau kebalikannya. Ya, dapat kita lihat di sini T menjadi F, false menjadi true, false menjadi true, and false menjadi true. Karena negasi merupakan nilai kebalikan. Lalu setelah kita dapat negasi P konjungsi Q, kita lanjut ke proposisi selanjutnya, yaitu P disjungsi negasi P konjungsi Q. Nilai dari proposisi negasi P konjungsi Q telah kita dapatkan. Lalu nilai dari proposisi P lalu telah kita dapatkan juga. Di sini ada disjungsi. Kunci dari disjungsi sendiri yaitu apabila salah satu nilai proposisi bernilai T, maka hasilnya akan bernilai true. Namun apabila kedua proposisi bernilai F atau false, maka akan menghasilkan nilai false juga. Di sini P proposisi P pada baris pertama bernilai true. Lalu pada baris pertama negasi P disjungsi Q yaitu false. Seperti yang saya katakan tadi, karena salah satu nilai proposisi T maka menghasilkan nilai true. Begitupun sebaliknya pada baris 1 sampai dengan baris keempat, sehingga menghasilkan nilai T atau menghasilkan nilai true semuanya. Lalu pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang proposisi majemuk. Pengertian proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah kombinasi dari satu proposisi tunggal atau lebih dengan menggunakan perangkai logika. Perangkai logika digunakan untuk mengkombinasikan proposisi-proposisi tunggal menjadi proposisi majemuk. Contoh, P, saya memesan es jeruk, dan proposisi Q, saya memesan es buah. Kita kombinasikan menjadi proposisi majemuk yaitu P konjungsi Q. Artinya, saya memesan es jeruk dan es buah. Lalu pada kalimat berikutnya yaitu P disjungsi Q, yang artinya saya memesan es jeruk atau es buah. Kenapa kita menggunakan dan atau? Karena di sini terdapat konjungsi yang artinya dan, sehingga menghasilkan kalimat saya memesan es jeruk dan es buah. Dan selanjutnya pada kalimat selanjutnya, kenapa kita menggunakan atau di sini? Karena di sini terdapat disjungsi yang artinya atau, sehingga menghasilkan saya memesan es jeruk atau es buah. Lalu selanjutnya ada soal proposisi majemuk. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk di bawah. Jadi di sini saya akan menentukan nilai kebenaran majemuk dari P konjungsi Q implikasi dari negasi P disjungsi negasi Q. Dari soal yang saya tunjukkan tadi, pertama-tama kita membuat tabel kebenaran terlebih dahulu dengan nilai proposisi P yaitu true true dan false false, dan pada nilai proposisi Q yaitu true false true false. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran dari P konjungsi Q. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kunci dari konjungsi atau dapat diartikan dan apabila terdapat nilai false
dari salah satu nilai proporsi, maka hasilnya akan menjadi false. Namun apabila keduanya true, maka akan menghasilkan nilai true. Di sini true maka akan menghasilkan nilai true. Lalu pada ketiga baris ini terdapat nilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Lalu kita akan membuat lingkaran dari negasi P. Selanjutnya negasi P. Nah, seperti yang saya katakan tadi juga, negasi P merupakan nilai kebalikan. Di sini dapat kita lihat nilai proporsi P yaitu true, false. Kebalikan dari true yaitu false. Kebalikan dari true yaitu false. Dan kebalikan dari false yaitu true dan true. Lalu berikutnya kita membuat lingkaran negasi Q. Negasi Q sama seperti tadi, yaitu negasi nilai kebalikan. Di sini true menjadi false, false menjadi true menjadi false menjadi true. Ya, selanjutnya kita membuat lingkaran negasi P disjungsi negasi Q, yaitu negasi P disjungsi negasi Q. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari negasi P dan negasi Q. Disjungsi atau pengertiannya itu or. Kata kunci untuk mengerjakan ini yaitu apabila terdapat nilai true di salah satu proposisi, maka hasilnya akan menjadi true. Namun apabila keduanya false, maka akan menghasilkan nilai false. Di sini pada baris pertama keduanya bernilai false sehingga menghasilkan nilai false, dan pada baris kedua salah satu terdapat nilai true sehingga menghasilkan nilai true. Begitupun baris ketiga. Nah, pada baris keempat terdapat dua nilai true. Dalam konjungsi, apabila terdapat dua nilai true, maka hasilnya juga akan menjadi true atau benar. Lalu yang terakhir, kita akan membuat lingkaran P, yaitu implikasi P konjungsi Q, implikasi P negasi P disjungsi negasi Q. Kita langsung saja buat P konjungsi Q implikasi negasi P disjungsi negasi Q. Dalam menghitung implikasi, apabila kedua proporsi bernilai sama, maka akan menghasilkan nilai true. Jadi apabila true dan true menghasilkan nilai true, dan false menghasilkan nilai true juga. Namun apabila tidak ada nilai yang sama seperti true false, maka dilihat dari sebelah kanannya. Dan di sini sebelah kanan menjadi yaitu false, maka menjadi false. Namun begitu juga dengan nilai false true. Di sini sebelah kanan true, maka menjadi nilai true. Di sini kita lihat P konjungsi Q nilainya true pada baris pertama, dan negasi P disjungsi negasi Q bernilai false. Di sini tidak sama, sehingga kita melihat yang sebelah kanan yaitu bernilai false. Begitupun pada baris ketiga, baris 2, 3, dan 4. Di sini tidak ada nilai yang sama. Lalu kita lihat yang nilai sebelah kanan.
Yang sebelah kanan yaitu true, maka kita tuliskan true. Beginilah hasil dari nilai tabel kebenaran majemuk dari P konjungsi Q, implikasi dari negasi P, disjungsi negasi Q. Baik, saya akan melanjutkan materi pertemuan 4, yaitu pembuktian dan validitas argumen. Pengertian argumen. Argumen adalah rangkaian proposisi. Proposisi terakhir disebut kesimpulan, sedangkan proposisi sebelumnya disebut hipotesa atau premis. Hipotesa atau premis dalam kesimpulan secara keseluruhan adalah argumen. Argumen dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi. Jika semua hipotesa benar dan kesimpulan benar, maka argumen dikatakan valid. Sebaliknya, jika hipotesa bernilai benar dan kesimpulannya salah, maka argumen tersebut tidak valid. Berikut diberikan tuntunan untuk menentukan apakah suatu argumen dikatakan valid atau tidak valid. Jadi yang pertama ada tentukan hipotesa dan kesimpulan. Kedua, buat tabel yang menentukan kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulan. Ketiga, tandai baris kritis, yaitu baris yang nilai kebenaran hipotesa bernilai T atau benar. Keempat, jika semua kesimpulan pada baris-baris kritis bernilai benar, maka argumen bernilai valid. Jika ada kesimpulan pada baris kritis bernilai salah, maka argumen tidak valid. Jadi, ini adalah soal validitas argumen. Periksalah apakah argumen berikut valid. Jika Anda seorang mahasiswa informatika, maka tidak sulit memahami bahasa pemrograman. Jika Anda bukan mahasiswa informatika, maka tidak sering ikut praktikum pemrograman. Tetapi Anda terlalu sulit memahami bahasa pemrograman. Jadi, Anda tidak sering ikut praktikum pemrograman. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan tentang soal validitas argumen. Yang tadi soalnya, jika Anda seorang mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit memahami bahasa pemrograman. Jika Anda bukan mahasiswa informatika, maka tidak sering ikut praktikum pemrograman. Tetapi, Anda terlalu sulit memahami bahasa pemrograman. Jadi, Anda tidak sering ikut praktikum pemrograman. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Di sini saya misalkan P adalah Anda mahasiswa informatika, dan Q, Anda tidak sulit memahami bahasa pemrograman. Lalu di sini ada R atau kesimpulannya, Anda tidak sering ikut praktikum pemrograman. Langsung aja kita ke pembuktiannya. Di sini saya tulis. Ya, jadi di sini ada 3 premis, yaitu P maka Q, negasi P maka R, lalu negasi Q. Pada premis pertama P maka Q, yaitu Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit memahami bahasa pemrograman. Lalu yang kedua ada negasi P maka R,
Anda sulit memahami bahasa pemrograman, maka Anda tidak sering ikut praktikum pemrograman, yaitu premis ketiga ada negasi Q. Anda sulit memahami bahasa pemrograman. Lalu di sini ada R, yaitu konklusi atau kesimpulan. Kita lihat pada premis yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Di sini saya menggunakan modus tollens. Mengapa saya menggunakan modus tollens? Pertama saya tulis terlebih dahulu syarat modus tollens. Pada premis pertama, P maka Q. Kita lihat premis 1, P maka Q. Dan syarat modus tollens yang kedua, premis kedua yaitu negasi Q. Kita lihat di premis yang ketiga di sini juga yaitu negasi Q. Maka premis 1 dan premis 3 telah memenuhi syarat modus tollens. Maka saya menggunakan modus tollens untuk premis 1 dan premis 3. Maka akan menghasilkan negasi Q. Negasi P maksudnya. Lalu setelah itu kita lihat pada premis kedua dan premis yang keempat. Di sini ada negasi P maka R, dan yang keempat ada negasi P. Untuk mencari yang premis kelima, saya menggunakan modus ponens. Mengapa saya menggunakan modus ponens? Pertama saya akan menuliskan syarat modus ponens terlebih dahulu. Terlihat di sini syarat dari modus ponens P maka Q dan premis kedua sama dengan P. Kita lihat di sini pada premis kedua negasi P maka R, dan premis keempat yaitu negasi P. Di sini sama-sama negasi P, dan di premis keempat bukan negasi Q melainkan negasi P. Dengan kata lain, premis kedua dan premis keempat sama-sama negasi P, maka telah memenuhi syarat dari modus ponens. Maka dari itu untuk premis kelima saya menggunakan modus ponens dengan hasil R. Ini hasilnya ternyata argumen valid. Mengapa argumen ini valid? Karena pembuktian sama dengan kesimpulan. Jadi karena kita mendapatkan hasil R yaitu kesimpulan, berarti sama dengan pembuktian.
maka dapat dikatakan bahwa argumen tersebut valid. Sekian dari saya. Selanjutnya, yaitu pada pertemuan kelima, membahas tentang tautologi dan ekuivalensi logis. Pengertian tautologi yaitu adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Lalu di sini ada pengertian dari ekuivalen logis, yaitu adalah suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila satu, ekspresi logikanya adalah tautologis. Dua, ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Ketiga, ekspresi logikanya adalah kontingen. Tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Lalu di sini ada soal tautologi dan ekuivalensi logis, yaitu P disjungsi Q, negasi dalam kurung P konjungsi Q adalah sebuah tautologi. Jadi selanjutnya saya di sini akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah soal dari materi tautologi. Jadi di sini ada pernyataan P atau negasi dalam kurung P dan Q adalah sebuah tautologi. Kita akan membuktikan apakah ini benar sebuah tautologi atau bukan. Jadi pertama-tama di sini ada pernyataan P yang memiliki nilai true, true, dan false, false. Lalu ada pernyataan Q, true, false, true, false. Lalu pada pernyataan P konjungsi Q akan kita nilai syarat dari konjungsi yaitu apabila kedua nilai bernilai true maka akan menghasilkan nilai true. Sedangkan apabila salah satu saja ada bernilai false maka nilai tersebut akan menghasilkan false, dan begitu juga apabila nilai tersebut dua-duanya false maka akan menghasilkan false juga. Jadi sini pada baris pertama menghasilkan nilai true, baris kedua false sampai dengan baris keempat false. Lalu selanjutnya di sini ada negasi P konjungsi Q. Nilai dari konjungsi telah kita ketahui. Lalu di sini ada negasi yaitu nilai dari kebalikannya. Jadi yang di sini dari T akan menghasilkan nilai F. Kebalikan dari T itu F. Lalu begitu pun dengan sebaliknya. Di sini ada nilai F. Lalu akan menjadi nilai T. Setelah itu nilai F di sini juga akan menjadi nilai T sampai dengan baris ke-4. Lalu selanjutnya pada pernyataan P disjungsi negasi dalam kurung P konjungsi Q. Di sini kita telah mengetahui nilai dari negasi dalam kurung P konjungsi Q yaitu false, true, true, and true. Lalu kita telah mengetahui nilai P yaitu true, true, dan false, false. Lalu di sini ada disjungsi. Syarat dari disjungsi yaitu apabila salah satu bernilai true maka akan menghasilkan nilai true, dan apabila kedua nilai bernilai true maka akan menghasilkan nilai true juga. Namun apabila kedua pernyataan bernilai false
maka akan menghasilkan nilai false. Jadi di sini pada pertama ada true dan false, maka akan menghasilkan nilai true. Pada baris kedua yaitu true dan true, jadi akan menghasilkan nilai true. Pada baris 3 dan 4 itu false dan true, jadi akan menghasilkan nilai true. Jadi kesimpulannya adalah benar bahwa pernyataan di atas adalah sebuah tautologi karena semua nilainya bernilai true. Pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang penyederhanaan dan strategi pembalikan. Pengertian penyederhanaan dan strategi pembalikan. Strategi pembalikan atau yang bisa disebut juga dengan refutation strategi digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan secara dinegasikan atau diberi nilai F. Konsisten adalah koleksi dari pernyataan yang secara simultan semuanya bernilai benar. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Jadi di sini ada soal penyederhanaan dan strategi membalikan. Di sini ada pernyataan di mana harga gula turun jika impor gula naik. Pabrik gula tidak senang jika harga gula turun. Impor gula turun, pabrik gula senang. Baik, jadi saya di sini akan menyelesaikan dari soal materi penyederhanaan dan strategi pembalikan. Jadi di sini ada pernyataan yaitu harga gula turun jika impor gula naik. Harga gula tidak senang. Pabrik gula tidak senang jika harga gula turun. Lalu impor gula naik. Pabrik gula senang. Pertama-tama kita susun variabel proporsional terlebih dahulu. Di sini ada variabel A yaitu harga gula turun dan variabel B yaitu impor gula naik dan variabel C yaitu pabrik gula senang. Lalu langkah keduanya yaitu kita menyatakan ekspresi logika dari pernyataan dari sini tersebut. Dari pertanyaan pertama yaitu harga gula turun jika impor gula naik. Maka akan kita gunakan A implikasi B. Lalu pada pernyataan kedua yaitu pabrik gula tidak senang jika harga gula turun. Maka kita gunakan di sini A implikasi negasi C. Lalu yang ketiga ada impor gula naik yaitu variabel B dan pabrik gula senang yaitu variabel C. Lalu langkah ketiga, lalu kita susun di sini ekspresi itu kita susun menjadi A implikasi B konjungsi A dalam kurung A implikasi negasi C konjungsi B dan konjungsi C. Lalu langkah keempat yaitu langkah yang terakhir, kita membuat tabel kebenaran.
Eh, Pertama saya akan buat terlebih dahulu tabelnya. Di sini ada variabel A, B, C, dan variabel A bernilai true, 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 false, 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 false. Dan variabel B bernilai true, true, false, false, true, true, false, false. Dan variabel C bernilai true, false, true, false, true, false, true, false. Jadi saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Ya, jadi di sini setelah selesai membuat tabel kebenarannya, pertama di sini ada pernyataan A, implikasi B. Di sini ada variabel A dan variabel B. Kunci dari implikasi yaitu apabila kedua nilai sama akan menghasilkan nilai true. Namun apabila tidak sama maka akan melihat yang di sebelah kanannya. Jadi pada baris 1 dan kedua, jadi bernilai sama itu true maka akan menghasilkan true. Namun pada baris ketiga dan keempat dua hasil tidak sama, dua nilai tidak sama. Yang variabel A bernilai true, variabel B bernilai false, maka akan menghasilkan false karena kita melihat di sebelah kanannya. Begitu juga di baris keempat sampai baris ke-6. Namun pada baris ke-7 dan 8 karena kedua nilai bernilai false, maka akan menghasilkan true. Karena kedua nilai bernilai sama yaitu false, maka akan menghasilkan true. Lalu di sini ada negasi C. Negasi yaitu nilai dari kebalikannya, seperti dari T akan menghasilkan F dan F akan menghasilkan T. Ya. Selanjutnya di sini A, implikasi negasi C. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari pernyataan negasi C. Lalu di sini nilai dari pernyataan A. Jadi akan kita implikasi variabel A akan kita implikasikan dengan negasi C. Jadi seperti sudah saya bilang tadi, apabila kedua nilai sama maka akan menghasilkan true. Seperti true dengan true akan menghasilkan true, dan false dengan false akan menghasilkan true. Namun apabila tidak sama, kita akan melihat yang di sebelah kanan, nilai dari sebelah kanannya. Seperti sini true dan false akan menghasilkan false karena tidak sama. Lalu true dan true menghasilkan true, lalu menghasilkan false, lalu true, jadi ini hasilnya. Lalu selanjutnya pada yang terakhir, A implikasi B konjungsi dalam kurung B implikasi negasi C konjungsi A konjungsi C. Pertama-tama kita sudah mendapatkan nilai A implikasi B yaitu ini, dan B implikasi negasi C.
B. Implikasi negasi C dan konjungsi A dari variabel A dan konjungsi C dari variabel C. Jadi akan menghasilkan nilai false, false, false. Jadi inilah nilai yang kita hasilkan kesimpulannya, karena semua nilai bernilai false, maka argumen tersebut valid dan konsisten. Lalu selanjutnya pada pertemuan 7 membahas tentang tableau semantik. Pengertian tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Tableau semantik ini mengurai pernyataan-pernyataan majemuk menjadi pernyataan tunggal. Tableau semantik menutupi kekurangan tabel kebenaran karena dapat leluasa digunakan dalam variabel yang banyak. Nah, penggunaan tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan. Strategi pembalikan pada tabel semantik dilakukan dengan memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Jadi, tabel semantik ini mempunyai kelebihan daripada tabel kebenaran, yaitu tabel semantik dapat leluasa digunakan dalam variabel yang banyak jika dibandingkan dengan tabel kebenaran. Jadi tabel semantik juga berbasis pada strategi pembalikan. Strategi pembalikan pada tabel dilakukan dengan memberi negasi pada kesimpulan dan memberi sanksi yang diperoleh. Lalu ada 10 aturan tabel semantik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Total ada 10 aturan-aturan tableau semantik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.